Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahnya dunia tidak akan berarti tanpa adanya kepercayaan diri dan kekuatan hati untuk menuju kedamaian yang hakiki. Bersama saya Elsa Novi Wulansari, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam program Opiniku. Kali ini Elsa akan memberikan informasi mengenai Islam dan globalisasi. Mungkin ini akan menjadi pembicaraan yang sangat luas ya ketika kita berbicara mengenai Islam, yang mana kita tahu bahwasanya dominan pengikut Islam itu presentasinya tinggi hampir di seluruh negara di dunia gitu kan ya. Nah, terlebih lagi juga ditambah mengenai pembahasan globalisasi gitu, yang mana kita memiliki mindset mengenai globalisasi itu terkait dengan penyebaran dan juga perubahan gitu. Pastinya akan muncul beberapa pertanyaan terkait hal itu gitu kan. Mungkin salah satunya adalah apakah Islam akan mengalami banyak perubahan dari berbagai aspek dengan adanya globalisasi ini gitu kan. Mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan mengenai tema kita pada kali ini terkait Islam dan globalisasi gitu kan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita tahu bahwasanya Islam itu merupakan sebuah agama gitu kan. Islam itu merupakan sebuah agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril gitu kan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya manusia, yang nantinya akan dijadikan pedoman dan juga petunjuk di dalam hidup selama di dunia gitu. Nah, sekalipun kita tahu nih ya bahwasanya semua agama itu adalah petunjuk dan pedoman bagi setiap umatnya masing-masing. Namun agama Islam dan juga agama-agama yang lain, ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik dan lain sebagainya, ini memiliki kelebihan masing-masing yang mana sehingga kita itu dituntut untuk memilih salah satu dari kepercayaan yang ada ini gitu. Kemudian karena edisi Opiniku kali ini kita akan membahas mengenai Islam dan globalisasi, oleh karena itu nantinya kita akan lebih banyak mengulik mengenai agama Islam, gitu kan ya. Oke, langsung saja karena seperti yang sudah Elsa jelaskan di awal tadi ya, bahwasanya pemeluk agama Islam itu tergolong tinggi gitu kan di dunia. Nah, hal ini terbukti dari beberapa situs web yang sudah saya baca gitu kan. Salah satunya ini ada dari Wikipedia pada tahun 2020 ini menyimpulkan bahwasanya jumlah pemeluk Islam memiliki urutan kedua di benua Asia setelah Kristen, yang mana Kristen itu persentasenya ada 32% dan Islam ada 23% dari total seluruh penduduknya itu 3.903.420.000 penduduk. Wow, gila enggak tuh? Islam tergolong pengikutnya tergolong banyak ya, karena persentasenya beda sedikit sama yang Kristen gitu. Nah, dalam Islam diajarkan bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri sendiri gitu kan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di dalam Islam sendiri itu ada yang namanya rukun Islam, yang malah kita tahu bahwasanya rukun Islam di dalam Islam itu kan ada 5 kan. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga ada menunaikan zakat. Yang keempat melakukan atau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima yaitu pergi haji bila mampu gitu kan. Nah, dengan adanya rukun Islam ini dapat kita simpulkan nih bahwasanya adanya agama Islam ini itu untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan cara untuk senantiasa berikhtiar atau tetap berpasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang sudah dikerjakan gitu kan. Jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan dengan maksimal, kita kemudian bisa dengan ikhtiar atau berserah diri kepada Allah apapun hasilnya, seperti itu. Islam itu merupakan jalan hidup, acuan dan kerangka tata nilai kehidupan, teman-teman. Kenapa gitu? Sebagai satu tata nilai, Islam itu tidaklah hanya sebagai landasan etis dan juga moral saja, tetapi ajarannya itu sangat bersifat operasional dan juga aplikatif gitu kan, dalam segi kehidupan yang ada di dalam
kehidupan manusia sehari-hari pastinya gitu kan. Nah, pada prinsipnya Islam sendiri itu berisikan tata nilai yang menyeluruh yang membuat manusia itu dijamin dapat mencapai tingkat kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah kayak gitu loh. Dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki pastinya. Yang mana ini kan merupakan potensi itu kan yang kita miliki itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Nah, tata nilai tersebut itu bisa dijadikan alternatif acuan di zaman globalisasi ini karena sifatnya itu universal dan juga fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan yang ada kayak gitu. Jadi kita itu sebenarnya semua orang itu memiliki soft skill ataupun skillnya masing-masing kayak gitu kan. Nanti tergantung bagaimana kita bisa membawanya atau memanfaatkannya ke arah mana nih kayak gitu. Apalagi kita apalagi kita ada di zaman globalisasi, perkembangan globalisasi yang sangat luar biasa ini, perkembangan teknologi kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai globalisasi. Tadi kan aku sudah menjelaskan tuh terkait dengan Islam itu bagaimana kayak gitu kan. Nah, jadi globalisasi ini memiliki makna penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari berbagai penjuru dunia hingga tak terbatas batasannya dalam setiap negara gitu kan. Mungkin dalam penjelasan ini terkesan bahwasanya globalisasi ini itu terlihat sangat memperumit segala hal dengan perkembangannya yang ada kayak gitu kan. Namun perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya prinsip dari globalisasi sendiri ini merupakan sebuah proses penyatuan dunia secara perlahan, akan tetapi pasti mulai menghilangkan sekat-sekat di setiap negara gitu. Yang mana dalam hal ini melibatkan ada manusia, kemudian informasi, perdagangan dan juga modal. Nah, kecenderungan globalisasi ini melanda hampir semua aspek. Salah satunya adalah aspek agama gitu. Persoalan agama itu kan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita abaikan dalam globalisasi, teman-teman. Kenapa? Karena semenjak masa Renaissance, nah persoalan agama itu kan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita abaikan dalam globalisasi ini, teman-teman. Kenapa? Karena semenjak masa Renaissance itu kan peran agama itu secara bertahap mulai dikebiri sehingga menjadi tuntutan pada setiap pemuka agama untuk merelevankan ajarannya agar tetap eksis dalam perkembangan baru di dunia global ini gitu. Pengaruh dari globalisasi itu tentunya tidak dapat dibatasi hanya lingkungan saja, karena pengaruh dari globalisasi ini merambah dalam segala aspek kehidupan kayak gitu. Kemudian bagaimana sih keterkaitan antara Islam dengan globalisasi itu sendiri? Seperti yang sudah aku jelasin di atas tadi gitu kan, bahwasanya globalisme Islam itu merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis yang ditunjukkan untuk semua umat dari berbagai ras dan bangsa serta untuk semua kalangan masyarakat kayak gitu. Globalisme Islam itu kan menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting gitu. Dan yang terbaik dalam ajaran-ajarannya. Dalam hal kebudayaan, globalisme itu dapat dilihat pada kosmopolitanisme kebudayaan yang ditawarkan. Islam sendiri menempatkan manusia pada posisi yang sejajar dalam tatanan peradaban global sebagai anak Adam gitu kan, yang telah tercerai-berai. Kemudian para pengikut Nabi itu diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan kemanusiaan dan dijadikan dasar mereka membentuk pandangan budaya kosmopolit, yang mana yang dimaksud di sini itu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya itu meliputi dan diambil dari budaya umat Islam gitu. Jadi tidak hanya dalam bidang kebudayaan saja nih perkembangan globalisasi dalam Islam, tapi juga dalam dunia pengetahuan. Nah, hal ini terlihat dari beberapa tokoh ilmuwan muslim gitu kan. Salah satunya ada dari kedokteran itu kan yang kita tahu ada Ibnu Sina dan juga Ibnu Rushd gitu kan. Kemudian ada matematika itu ada Al-Khawarizmi, kemudian ilmuwan dari astronomi itu ada Al-Farizi kayak gitu, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang lainnya yang yang dimunculkan oleh para tokoh muslim kayak gitu.
itu sebagai bentuk bukti bahwasanya Islam itu juga berkembang dalam dunia pengetahuan kayak gitu. Selanjutnya, posisi Islam dalam globalisasi ini menjadi sangat relevan teman-teman, karena secara prinsip dapat dipahami gitu. Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa Islam itu sebagai ajaran global yang memiliki ajaran universal, yang mana merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari globalisasi. Menyikapi problema globalisasi ini, maka prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal ini bisa dijadikan dasar berpijak bagi umat muslim gitu kan. Nah, dari sini dapat kita pahami gitu kan bahwa Islam pada prinsipnya itu satu secara akidah, tetapi pada bidang-bidangnya yang lainnya boleh jadi berbeda gitu. Meskipun demikian, semua hal tersebut tetap dalam naungan Islam ya teman-teman, kayak gitu. Pada aspek budaya misalnya, Islam itu memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit kayak gitu. Tetapi Islam juga mengakui eksistensi kebudayaan lokal. Dan dalam aspek pendidikan juga, tawaran yang hendak disampaikan oleh Islam adalah pendidikan yang integralistik. Perbedaan dengan pendidikan umum dewasa ini, Islam tidak menghendaki dualisme pendidikan. Nah, pendidikan selain peruntukan untuk mencapai kebahagiaan di dunia, juga untuk memahami nilai-nilai transendensi kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu tadi sedikit terkait Islam dan globalisasi yang bisa Elsa sampaikan. Semoga di program opiniku kali ini bisa bermanfaat, dan teman-teman kalau misalkan ada opini-opini lain terkait Islam dan globalisasi bisa langsung taruh di kolom komentar gitu kan. Nah, kita bisa sharing balik. Oke. Thank you. Saya Elsa Novi Wulansari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.